Namanya Farida. 2 tahun sudah wanita 45 tahun ini harus menegarkan hatinya menerima kenyataan pahit dari sang takdir. Firdaus, suami tercintanya, telah berpulang ke pangkuan sang ilahi akibat penyakit tumor lidah. Sementara 2 dari keempat putrinya masih membutuhkan banyak biaya. Demi menafkahi para buah hatinya, ia pun rela membanting tulang. Kalau mencari ada rewang kan lemak juga kan. Ini aku dewek. Jadi itulah aku, sedapat aku, semampu aku. Di bedeng inilah setiap harinya Farida mencoba menjemput rezeki. Tempat pembuatan batu bata ini hanya berjarak 10 menit berjalan kaki dari rumah kontrakannya. Daerah yang telah ia tinggali selama lebih dari 20 tahun ini memang terkenal sebagai salah satu lokasi pembuatan batu bata terbesar di kota Palembang. Tepatnya di Kecamatan Talang Betutu, Palembang, Sumatera Selatan. Batu bata merah yang dihasilkan terbukti kokoh untuk digunakan sebagai dinding bangunan hingga puluhan tahun lamanya. Kawasan ini memang memiliki tanah yang mengandung unsur lempung dan sedikit pasir. Inilah yang menjadi bahan baku pembuatan batu bata. Pengolahan batu bata membutuhkan proses yang cukup panjang hingga berminggu-minggu. Tahapan awal dalam pembuatan batu bata adalah penghancuran tanah dengan dicangkul, disiram air sambil diinjak-injak. Proses ini bertujuan agar semua unsur tanah menyatu dan merekat sempurna sehingga mudah untuk dibentuk. Lamanya waktu penghancuran tanah ini bergantung pada banyaknya tanah dan juga jumlah pekerja. Semakin banyak orang yang mengerjakan, maka akan semakin cepat prosesnya. Selanjutnya, tanah kemudian dibentuk dengan bantuan mesin pencetak batu bata. Dalam waktu singkat, butiran tanah pun langsung membentuk balok berukuran 15 x 6 dan 8 cm. Ukuran ini menyesuaikan dengan bentuk cetakan yang terdapat pada mesin dan lazim digunakan pada produk batu bata khas daerah Talang Betutu. Batu bata yang masih basah ini kemudian didiamkan selama 1 minggu hingga kering dan mengeras. Lamanya waktu pengerasan sangat bergantung pada cuaca. Semakin cerah cuacanya, maka akan semakin cepat pula proses pengerasan yang berlangsung. Tahap selanjutnya adalah pengetokan dan penyusunan. Inilah yang menjadi tugas Farida. Dengan menggunakan kayu yang disebut ketokan, batu bata yang masih setengah kering ini kemudian diketok-ketok agar lapisannya menjadi lebih padat dan rata. Barulah kemudian tumpukan batu bata ini dijemur kembali hingga kering sempurna. Dan lagi-lagi karena hanya mengandalkan panas matahari, proses penjemuran memakan waktu selama 2 minggu bahkan lebih. Setelah mengering, warna batu bata pun akan berubah menjadi kemerahan. Bila batu bata yang mengering telah berjumlah 40 hingga 50 ribu buah, proses pun dilanjutkan dengan pembakaran. Untuk membakar selama 2 hari penuh, dibutuhkan 1 truk besar kayu. Hal ini bertujuan agar api bisa terus menyala dan pembakaran berjalan tepat waktu. Sebagai buruh harian, Farida harus pandai memanfaatkan waktu. Banyaknya jumlah batu bata yang bisa ia ketok dan susun hari ini akan menentukan upahnya nanti.
Bekerja sejak pukul 8 pagi hingga 4 sore, biasanya Farida mampu menyelesaikan hingga 1.000 buah batu bata. Namun dari batu bata yang dihasilkan ini, ia hanya diupah Rp15.000 saja. Dan baru dibayarkan 1 minggu sekali. Tahu Mbak, kami boleh tak pula seberapa, dikit kan kehasilannya. Kalau kehasilnya seharinya dapat 15.000 kan, jadinya cukup apa kan. Dengan penghasilan yang serba minim, sebisa mungkin Farida terus mencoba untuk menekan segala biaya pengeluaran. Yang terpenting baginya, anak-anaknya bisa makan dan tetap bersekolah. Meski seringkali, kala tak ada lagi uang di tangan, ia pun terpaksa menutupinya dengan berhutang. Dapat ebedeng kebayarin. Sudah itu, sisa dia makan kebayarin nih. Sampai udah sekolah, aman barang-barang nak, kau udah usah beli dulu. Ya baju udah usah beli, mana seadanya pakai dulu. Yang penting kau habis sekolah kau. Seumur hidupnya, Farida tak pernah mengenyam bangku sekolah. Ia tak ingin keempat buah hatinya mengalami nasib serupa. Karenanya, meski sulit, ia bertekad kuat untuk terus bisa menyekolahkan mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balik nak? Iya, Salam apa? baru. Cuma dibantu ya, Mak. Dari keempat putrinya, Ria si bungsu inilah yang hingga kini masih kerap membebani pikirannya. Sebentar lagi, pendidikannya di tingkat menengah pertama akan berakhir. Untuk melanjutkan ke tingkat SMA, ia akan butuh banyak biaya lagi. Ada anak-anak tuh yang duanya sekolah, baru tamat tahun ini kan habis sekolahnya. Nah kalau hak kecil itu masih nak disambung ke kalau baca. Meski harus bersusah payah untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah, Farida bersyukur para buah hatinya masih bisa ia andalkan. Sepulang sekolah, Ria selalu membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Di sekolah pun ia masih bisa mempertahankan prestasinya, meraih peringkat 10 besar di kelas. Remaja 15 tahun ini sadar betul, sang ibu telah mengorbankan segalanya demi kebaikan dirinya bersama ketiga kakaknya. Ria bertekad tidak akan menyerah menggapai cita-citanya menjadi guru biologi. Sedih, kasihan, kan capek gawe di bedeng. Pengen bahagiain orang tua. Ayu Fitri semuanya keluarga. Industri pembuatan roti yang berlokasi tak jauh dari rumahnya inilah Fitri, anak kedua Farida, bekerja selama hampir sebulan terakhir. Sang juragan roti telah berbaik hati menerimanya bekerja di sini setelah ia di PHK dari pekerjaan terdahulunya di sebuah pabrik minuman agar-agar. Bersama 7 pekerja lainnya, Fitri bertugas untuk membentuk dan mengisi adonan roti. Sementara untuk pembuatan adonan dilakukan sendiri oleh Suratin sang juragan. Pengolahan adonan roti diawali dengan mencampur 1 kilogram gula pasir dengan ragi secukupnya. Untuk mempercantik tampilan roti digunakan juga sedikit pewarna makanan. Campuran ini kemudian ditambahkan dengan 1 liter air. Air berguna untuk mengatur kepadatan adonan roti dan membantu melarutkan bahan-bahan lain supaya tercampur merata. Agar adonan roti tidak lengket, bahan-bahan yang telah larut ini kemudian diberi 1,5 kilogram minyak sayur. Setelah semua bahan tercampur merata, adonan lalu dimasukkan ke dalam mesin pengaduk untuk dicampurkan dengan 7 kg tepung terigu dan 1 ons mentega. Dengan kandungan protein dan glutennya, tepung terigu ini berfungsi sebagai zat pengenyal untuk membentuk struktur pada roti. Secara bertahap, adonan berterigu ini lalu dioleskan dengan mentega. Selain sebagai tambahan gizi,
Mentega juga berguna untuk mempermudah pembentukan roti. Dalam sekali pengadonan ini akan dapat menghasilkan sekitar 3.600 buah roti. Agar teksturnya lebih halus, selanjutnya adonan digiling lagi dengan mesin penghalus, lalu didiamkan selama 3 jam. Setelah mengembang sempurna, adonan roti dipotong menjadi bagian-bagian yang lebih kecil seukuran genggaman tangan. Lalu diisi dengan kacang merah dan juga gula pasir. Bisa juga diisi dengan kacang hijau. Namun, harga bahan baku ini kini cenderung lebih mahal. Selanjutnya, adonan roti yang sudah diberi isian ini dibentuk bulat pipih dengan tangan dan disusun di atas loyang. Kemudian dipanggang di dalam oven selama 10 menit. Untuk mendapat kematangan yang lebih pas, roti yang sudah matang nantinya akan kembali didinginkan sekitar 3 jam lamanya. Di industri rumahan ini, Fitri bekerja selama 8 jam, 5 hari dalam seminggu. Dalam 1 hari ia mendapat penghasilan Rp30.000. Seperti halnya sang ibu, upah ini juga baru akan ia terima di akhir minggu. Keadaan ekonomi orang tua yang pas-pasan memaksa gadis 20 tahun ini mengubur dalam-dalam cita-citanya untuk menjadi polisi wanita. 5 tahun lalu, selepas lulus dari SMP, Fitri terpaksa berhenti sekolah. Nah cuman nggak tahu tuh ayunya Fitri kan cuma taman SMP oleh apa kena dia betara-betara sekolah bareng-barengan jadi tidak terbiaya. Memang bapaknya masih ada dulu, nah jadi dia terbiaya. Kini sepeninggal sang ayah, Fitrilah yang berperan membantu sang ibu mencari nafkah. Dengan rela hati, Fitri pun kerap menyisihkan sedikit hasil keringatnya untuk membiayai sekolah kedua adiknya, Ria dan Tika. Layaknya buah yang jatuh tak jauh dari pohonnya, Fitri juga tak ingin jika sekolah adik-adiknya terhenti seperti yang telah ia alami. Harapannya tuh supaya adik-adiknya tuh bisa sukses juga, pengen jadi orang-orang yang bisa lah Mbak gitu, nggak pengen susah gitu. Menghidupi 3 orang putri tanpa kehadiran sang kepala keluarga telah memaksa Farida menanggung beban ekonomi yang begitu berat. Ia dan para buah hatinya pun harus pindah dari rumah yang dulu mereka tempati. Rumah kontrakan sederhana inilah yang kini menjadi tempat mereka tinggal. Rumah ini disewanya seharga Rp300.000 per bulan. Beruntung Faiza, putri sulungnya, masih rutin memberinya uang untuk membantu membayar sewa rumah meski tidak sepenuhnya. Itulah kalau kerjaan di Bedeng memang susah, orang miskin jadi kami nih anak kan banyak anaknya sekolahan pula. Jadi biarlah aku dewek telah mencari. Ria, ngapa kan nyuci ya? Iya Mak. Nah dia biarlah cakku baik belajar ya. Ya, hari ini aku juga ada tugas. Ya, cakku kan nyuci biarlah ya. Hari demi hari, Farida lalui tanpa kenal lelah. Meski sudah bekerja seharian di tempat pembuatan bata, ia masih menyempatkan diri mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Apalagi saat ini Ria putrinya akan menghadapi ujian di sekolah. Ia ingin anak bungsunya itu dapat fokus belajar. Tolong-menolong seperti inilah
yang memang kerap ia tanamkan pada para buah hati. Tak hanya untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dalam hal kesulitan ekonomi pun mereka akan bisa untuk saling mengandalkan. Assalamualaikum. Salam. Siapa? Lagi lah. As. Sebelum masuk. Ya. Mak, banyak kate ya? Tidak kate. Ngambil Ya, aku mbak ya. Ya, lagi lah. Ayo. Ya, lagi lah. Bantu ayo kan ya. Di tengah kesulitan hidup yang ia jalani, kelulusan Tika dari sekolah tingkat atas telah memberinya angin segar. Di usianya ke-18 tahun, putri ketiganya ini telah melepas kewajiban sang ibunda dan kakaknya untuk membiayai sekolahnya. Aku goyar main ini lah mbak hari aku. Goyar mana sampingnya nak ya dilayaku. Alhamdulillah kamu habis sekolah. Aku biarlah aku dewek pegawai apa. Yang penting kamu sekolah. Memiliki keturunan yang seluruhnya perempuan bukan berarti sekolah tak menjadi suatu kewajiban. Sebagai seorang ibu, Farida telah mengupayakan semampunya untuk memberikan yang terbaik bagi masa depan putri-putrinya. Meski terus terhimpit ekonomi kian sulit, ia yakin Tuhan pasti akan selalu memberikan jalan keluar. Ia pun terus berharap ikhtiarnya kini kelak akan berguna bagi para buah hatinya.